Mulai 1 Juni nanti dan seterusnya, inilah yang akan berubah dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Mulai 1 Juni nanti dan seterusnya. Inilah yang akan berubah dalam hidupmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi. Ini dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya judgment. Judgment ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Ya. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu. Apa yang terlihat pada kartu pertama ini? Secara visualisasi cukup menggambarkan tentang bagaimana keinginan kamu, harapan kamu, doa-doa kamu, yang mungkin selama ini itu bisa terkabul. Selama ini bisa terwujud. Nah, terlepas dari hal apapun yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu ya, bisa jadi memang kemarin, ataupun mungkin hingga saat ini, masih ada beberapa dari kamu yang merasakan sebuah kondisi kehidupan yang lagi terpuruk. Banyak ujiannya, banyak tantangannya. Ya, jadi wajar saja ketika berkeinginan berdoa meminta ya hal yang terbaik. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini teman-teman, aku merasakan seperti ada sebuah potensi. Aku merasakan seperti ada sebuah peluang terhadap doa-doa yang kamu lakukan itu. Doa-doa yang kamu lakukan itu ya akan berhasil. Ya, akan berhasil menembus langit, yang dimana ketika doa kamu menembus langit, Tuhan akan mengabulkan doa kamu dan akan mengirimkan ya mungkin keajaiban terhadap kehidupan kamu melalui perantara siapa? Mungkin malaikatnya, mungkin melalui perantara orang-orang baik yang akan membantu menolong kamu ataupun berubah energi positif ya. Itu sebuah perumpamaan saja nih teman-teman. Ya, jadi ketika kamu dikelilingi oleh energi-energi positif, maka kebaikan demi kebaikan akan kamu peroleh. Keberuntungan demi keberuntungan akan kamu dapatkan. Itu yang akan memudahkan kamu, teman-teman, untuk melangkah. Ya, seolah-olah pintu rezeki kamu akan terbuka selebar-lebarnya. Jelas, itu akhir dari masalah-masalah yang mungkin selama ini selalu terjadi. Ada jawaban atas doa-doa kamu, teman-teman. Ya, Tuhan benar-benar menjawab gitu ya. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Ten of Cups. 10 cangkir ini muncul, hadir. Ya, jadi kalau dikatakan, ketika ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, teman-teman, ya bisa saja. Itu meliputi segala hal yang mungkin memang selama ini kamu harapkan, tergantung ya dari apa yang selama ini kamu minta. Oke, yang pertama aku melihat memang ada sebuah kondisi ekonomi, keuangan yang bakal berlimpah, pencapaian terbesar, kesuksesan kamu, teman-teman. Berarti itu mengenai tentang masalah rezeki, keuangan yang bakal meningkat, ya. Jadi ketika kita berbicara masalah rezeki, ya berarti ada hal-hal yang akan berjalan dengan lancar nih. Tiba-tiba usaha kamu bangkit meningkat, ya. Ataupun kamu mendapatkan kenaikan jabatan karir.
Itu jelas untuk masalah ekonomi, teman-teman. Dan kemudian terkait dengan kehidupan yang lain apa? Kehidupan asmara. Ya, asmara, jodoh. Nah, kalau berbicara masalah kehidupan asmara, ya rumah tangga, jelas rumah tangga kamu akan lebih harmonis, akan lebih baik. Ya, penuh dengan kebahagiaan banget, teman-teman. Ini sebuah momen yang mungkin selama ini kamu harapkan ya. Dan kemudian, aku punya Four of Swords. 4 pedang di sini, teman-teman. 4 pedang ini muncul hadir. Kalau dikatakan, selama ini banyak orang yang selalu berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu, bisa jadi, teman-teman. Ya, baik itu dengan adu domba, fitnah, dan bahkan black magic. Kamu sering mendapatkan sebuah lambang di situ. Ya, lambang, mimpi, firasat. Ya, seperti memang ada yang memberikan kamu sebuah informasi. Mungkin itu jawaban atas doa-doa kamu selama ini juga ya. Kamu ditunjukkan nih, teman-teman, bahwasanya memang ada orang yang nggak senang, mungkin nggak suka, iri, dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, nah, kemudian aku punya King of Wands. Jadi sebuah perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, ya, seper 1 Juni tahun 2025 nanti dan bahkan seterusnya, teman-teman. Kamu akan melihat orang-orang yang menjolimi kamu. Ya, mereka bakal hancur satu demi satu. Musuh-musuh kamu, mereka juga akan hancur satu demi satu, teman-teman. Di sini kamu akan melihat sebuah kehancuran tersebut. Kehancuran bukan berarti dari kamu tidak, ya, tetapi dari karma ya terhadap sebuah perbuatan yang mungkin selama ini mereka lakukan terhadap kehidupan kamu tanpa terkecuali apapun itu, ya. Jadi pada momen ini aku rasa di awal Juni ini, teman-teman, sebuah kehidupan baru yang akan penuh dengan keberuntungan itu akan kamu benar-benar rasakan. Nah, kemudian aku punya King of Cups, Raja Jangkir, teman-teman. Lalu perubahan apa lagi sih yang sebenarnya akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Ya, oke, jadi memang dari kartu kelima ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu akan jauh lebih mapan loh. Kehidupan kamu akan jauh lebih makmur. Ada kelimpahan materi rezeki yang mungkin benar-benar membuat kamu akan menjadi orang kaya raya. Ya, menjadi miliarder. Orang kaya baru nggak ada yang nggak mungkin ya. Semuanya tentu bisa menjadi mungkin, teman-teman. Karena rezeki itu bisa datang dari segala arah. Ya, ketika Tuhan sudah berkehendak. Oke, kemudian aku punya ini. Six of Wands. 6 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan kamu yang tidak sia-sia. Meskipun di balik perjuangan tersebut, cukup terlihat pula, teman-teman, bagaimana orang-orang selalu berusaha terus untuk mengganggu musik, ya. Terus mengikuti jejak langkah kamu, teman-teman. Ya, ibaratkan kamu selalu dipantau di situ. Dan kemudian aku punya ini. Ada Seven of Swords. 7 pedang muncul hadir, ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, teman-teman, tentang bagaimana orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri itu banyak yang bermanipulatif, ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk kewaspadaan diri kamu, teman-teman, ketika bermanipulatif. Artinya, ya, orang-orang ini terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu tentu memiliki sebuah rencana-rencana yang mungkin tidak baik, ya, teman-teman. Jadi penting untuk kamu untuk bisa menghindari energi-energi seperti ini. Jadi mungkin itu hal-hal positif ya yang akan berubah di dalam kehidupan kamu, ya, seper 1 Juni hingga seterusnya. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.